Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memulai investigasi kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat. KNKT juga akan meneliti perusahaan otobus Transputra Fajar yang dikabarkan tidak memiliki izin angkutan sehingga melalaikan kelaikan kendaraan. Karena ini udah berulang kali terjadi di turunan Subang Ciater ini, dan hari ini kami sudah menurunkan tim investigasi ke sana untuk melakukan investigasi dan mencari penyebab dan sebagainya. Informasi terakhir diterima dari KNKT, penyebab kecelakaan seperti apa sih, Pak? Saat ini kita belum punya finding apapun, jadi kita baru menurunkan tim ke sana. Cuma dari beberapa kejadian kecelakaan remblong itu sebagian besar kan terjadi di jalan menurun. Dan ketika melalui jalan menurun, pengemudi menggunakan gigi tinggi. Nah, ini lagi kita telusuri apakah pola ini terjadi di kecelakaan bus ini, menggunakan gigi tinggi di jalan menurun sehingga berujung pada kegagalan pengereman. Pak, izin juga tanggapan karena memang informasi terakhir PO bus yang digunakan oleh siswa tersebut itu katanya tidak memiliki izin. Sebenarnya dari KNKT apakah sudah mendengar informasi ini dan tanggapannya seperti apa, Pak? Memang dari beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan bis pariwisata, sebagian besar itu kami menemukan bahwa itu kendaraan-kendaraan yang tidak berizin. Nah, ini pernah kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar meninjau kembali kebijakan yang terkait pembatasan usia kendaraan. Karena ketika bis-bis AKDP itu membatasi usianya, kemudian meremajakan kendaraannya, kendaraan yang lama dijual, platnya masih kuning, dan dijual ke orang-orang tertentu, kemudian dijadikan bis wisata. Nah, inilah akhirnya banyak ditemukan bis-bis wisata yang tidak memiliki izin tapi berplat kuning. Ini menjadi perhatian kami karena ini udah berulang kali pada sebagian besar kejadian kecelakaan bis wisata itu kendaraannya tersebut tidak berizin. Tadi dari tim TAA kita Polda Jabar ya sudah olah TKP, sementara kita hentikan sementara ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan olah TKP di TKP kecelakaan ini ya. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut ya. Yang ada itu bekas ban ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki, maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya dari bekas tumburan, akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut. Ya, seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan. Nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya. Ya, kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli ya untuk memeriksa teknis kendaraan, apakah fungsi pengereman berfungsi atau fungsi-fungsi yang lain itu akan diperiksa oleh ahli. Kemudian juga kita akan periksa dari APM ya dari bis tersebut. Nanti juga ada ahlinya di sana. Kita akan periksa bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut ya. Nanti dari hasil penyelidikan semua kita akan simpulkan, kita akan gelar kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan dan layak untuk dinaikkan ke penyidikan, kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan ya. Kita akan menentukan tersangka ya, saya kira. Berapa lama itu Pak kira-kira? Ya secepatnya ya, secepatnya kita berangkat dari sini, dari kendaraan, pemeriksaan saksi-saksi itu kita akan lakukan percepatan sehingga cepat
kita akan memastikan ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Ya. Untuk sopir sendiri apakah sudah dimintai keterangan, Pak? Supir kondisinya masih belum stabil ya. Tadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan secara menyeluruh, baru investigasi saja, ya, interogasi saja. Jadi secara verbal ini belum dimintai keterangan. Jadi dari pihak kepolisian belum menyimpulkan apakah ini rem atau dari faktor lainnya, Pak? Kita belum bisa menyimpulkan, ya. Tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya, ya, karena teknis. Jenderal, ini kendaraan plat AD, kenapa penumpangnya warga Depok? Ini menurut penelusuran, kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke Bekasi, ya, ke Bekasi. Kemudian dari pihak sekolah ini sudah sewa lah, ya, sewa ke travel tersebut, ya, dan mengarahkan. Demikian breaking news Metro TV kali ini. Usai jeda Metro Siang akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.